Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Eka Putri 224 11125 Manajemen 22A akan mempraktikkan materi kelima yaitu Manajemen Modal Kerja dari kelas Manajemen Keuangan. Latar belakang dari materi ini adalah modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, teman-teman perlu memastikan berapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Yuk, simak penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu modal kerja, jenis-jenis, fungsi, dan perhitungannya dalam video berikut ini. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal dapat diubah menjadi kas dalam 1 tahun. Secara umum, aktiva lancar, current asset, terdiri dari kas atau uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar, current liabilitas, terdiri dari hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang usaha, dan hutang-hutang pada bank lain yang berusia kurang dari 1 tahun. Menurut Bambang Rianto, ada 3 konsep modal kerja yang umum dipergunakan, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur aktiva lancar. Aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau dana yang tertanam akan bebas dari dalam jangka waktu yang pendek. Disebut sebagai modal kerja bruto atau gross working capital. Kedua, konsep kualitatif. Sebagai aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas. Kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar atau aktiva lancar dikurang hutang lancar disebut sebagai modal kerja neto atau net working capital. Dan yang ketiga adalah konsep fungsional, konsep yang berdasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang dipekerjakan atau digunakan dalam perubahan adalah perudahan. Dalam perubahan adalah dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Jenis-jenis modal kerja. Bagi suatu perusahaan, tersedianya modal kerja yang memadai dan menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Operasinya perusahaan itu akan mengalami perubahan yang nantinya mempengaruhi kebutuhan modal yang diperlukan. Modal kerja yang tersedia harus dapat menutupi beban-beban. Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-beda. Salah satunya tergantung pada jenis perusahaan. Berikut ini ada beberapa klasifikasi modal kerja menurut Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan yang mengutip pernyataan W.B. Taylor dalam bukunya Financial Policies of Business Enterprise. A. Modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlakukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital dapat dibedakan dalam 1. Modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. B. Modal kerja variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital, berubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, berubah karena fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital, berubah karena keadaan darurat. Penentuan besar kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari 2 faktor. 1. Periode perputaran atau periode
terikatnya modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi, lama barang disimpan di gudang, jika waktu penerimaan piutang. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Modal kerja semakin besar jika jumlah pengeluaran kas setiap tetap, periode perputaran lama atau periode perputaran tetap, jumlah pengeluaran kas besar. Pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengaturan total dan jumlah masing-masing komponen modal kerja dan pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Beberapa alasan pentingnya manajemen modal kerja. Pertama, sebagian waktu manajer keuangan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah modal kerja. Misalnya, agar perusahaan beroperasi efisien, persediaan perlu dikelola secara hati-hati. Kedua, keputusan modal kerja dapat berpengaruh secara berarti terhadap risiko, return, dan harga saham. Manajemen modal kerja yang sehat memperhatikan dua masalah keputusan yang berdasar, yaitu pertama, masalah penentuan jumlah optimal investasi dalam aktiva lancar atau AL, dan yang kedua, penentuan kombinasi yang tepat antara pembelanjaan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi modal kerja. Ada dua masalah kunci dalam penentuan tingkat aktiva lancar yang optimal, yaitu pertama, masalah likuiditas, dan yang kedua, trade-off antara profitabilitas dan risiko. Terjadinya trade-off antara profitabilitas dan risiko yaitu pertama, jika perusahaan ingin profitabilitas tinggi, maka harus memelihara AL relatif rendah. Akibatnya, risiko tinggi terhadap kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan dan sebaliknya. Kedua, jika perusahaan ingin risiko rendah terhadap kekurangan persediaan dan kehilangan kesempatan penjualan, maka harus memelihara tingkat AL yang relatif tinggi. Akibatnya, profitabilitas rendah. Terdapat 3 jenis kebijakan pembelanjaan, yaitu pertama, kebijakan pembelanjaan hedging 12, suatu metode pembelanjaan dengan menggunakan pembelanjaan yang mempunyai umur pembelanjaan relatif sama dengan umur investasi. Kebijakan konservatif, suatu metode pembelanjaan dengan menggunakan pembelanjaan yang mempunyai umur pembelanjaan relatif lebih lama dari umur sebagai investasi dalam aktiva agar terdapat suatu margin of safety dalam menjaga likuiditas. Ketiga, kebijakan pembelanjaan agresif, suatu metode pembelanjaan dengan menggunakan pembelanjaan yang mempunyai umur pembelanjaan relatif lebih pendek dari umur sebagai investasi dalam aktiva untuk menekan biaya pembelanjaan. Selanjutnya adalah sebab-sebab perubahan modal kerja. Pertama, adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan, maka modal kerja akan bertambah. Kedua, ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktivitas lancar dengan adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi modal kerja. Ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi modal kerja akan bertambah. Ketiga, ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar, maka modal kerja akan bertambah. Keempat, karena kerugian yang diderita oleh perusahaan, baik kerugian normal maupun kerugian eksidental, maka akan mengurangi modal kerja. Kelima, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, maka akan mengurangi modal kerja. Dan yang keenam, pengambilan uang atau barang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah manfaat manajemen modal kerja. Pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turun nilai dari aktiva lancar. Kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. Kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya.
Dan yang keenam, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kelemahan modal kerja. Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya pemutaran dana perusahaan. Yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisiensi. Dan juga jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Selanjutnya adalah laporan modal kerja. Laporan perubahan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. Manajemen modal kerja yang sehat memperhatikan dua masalah keputusan yang berdasarkan pada perusahaan. Pertama, menentukan jumlah optimal investasi dalam aktiva lancar, dan yang kedua, menentukan kombinasi yang tepat antara pembelanjaan utang lancar dan utang jangka panjang untuk mendukung investasi dalam modal kerja. Itulah pembahasan tentang manajemen modal kerja pada materi yang kelima. Sekian dari pembahasan materi kelima tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.